Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang preman yang hatinya luluh hanya karena ziarah ke makam seorang wali? Inilah kisah nyata Habib Novel, preman ditakuti di Pantura, yang kehidupannya berubah total setelah menziarahi makam Gus Dur. Dari dunia hitam yang penuh kekerasan, ia justru menemukan cahaya hidayah dan menjadi sosok yang menebar cinta dan kedamaian. Simak kisah dramatis dan menyentuh ini sampai akhir, karena bisa jadi ini bukan hanya cerita tentang dia, tapi juga tentang kita yang sedang mencari jalan pulang. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dan hidayah. Di pesisir utara Jawa, tepatnya di sebuah kota pelabuhan yang keras dan bising, nama Habib Novel menjadi momok menakutkan bagi siapapun yang mencoba melawannya. Tubuhnya tegap, penuh tato, dan sorot matanya tajam seperti elang lapar. Meskipun menyandang gelar Habib, garis keturunan langsung dari Rasulullah, kehidupannya justru jauh dari nilai-nilai Islam. Ia hidup dalam dunia kekerasan, pemalakan, judi, dan peredaran barang haram. Ironisnya, ia malah bangga ketika disebut raja jalanan. Tak ada satupun geng yang berani menantangnya. Polisi pun segan, bahkan kadang memilih damai, asal situasi kondusif. Di balik semua kekuasaan itu, Habib menyimpan masa lalu yang kelam, ditinggal ayah sejak kecil, ibunya meninggal karena stres melihat anaknya jadi preman. Sejak itulah, hatinya membatu. Ia percaya, hanya kekerasan yang bisa membuat seseorang dihormati. Agama, bagi Habib, itu hanya topeng untuk orang-orang munafik. Namun, malam-malamnya belakangan tak pernah tenang. Meski dikelilingi anak buah, minuman keras, dan wanita malam, ada rasa kosong yang perlahan menggerogoti. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, napas memburu, seolah dikejar sesuatu. Tapi ia menyangkalnya, "Gue gak butuh Tuhan, dunia ini milik yang kuat." Serunya dalam hati, mencoba mengusir ketakutan yang makin menghantui. Suatu malam, ia bermimpi berada di tengah gurun. Dari kejauhan, tampak sosok berjubah putih mendekatinya. Wajahnya bersinar, tapi matanya tajam menembus hati. Sosok itu hanya berkata, "Pulanglah, wahai anak cucu Rasul. Jangan kau hancurkan kehormatan nasabmu." Habib tersentak bangun, detak jantungnya berpacu tak karuan. Ia mencoba melupakan, tapi mimpi itu datang lagi, berulang-ulang, seperti pesan yang tak bisa dihindari. Kawan-kawan lamanya mulai resah melihat perubahan wajah Habib yang semakin murung. Ia lebih sering diam, pandangannya kosong, bahkan mulai menghindari tempat-tempat maksiat. "Bang, lu sakit ya? Biasanya juga nyari keributan," kata salah satu anak buahnya. Habib hanya menatap langit malam dan bergumam, "Gue gak ngerti, tapi kayak ada yang manggil gue terus." Nama Gus Dur tiba-tiba muncul dalam percakapan bersama seorang teman lama yang sudah tobat lebih dulu. "Bang, lu pernah dengar tentang makam Gus Dur di Jombang?" "Banyak yang bilang, banyak orang berubah setelah ziarah ke sana," ucapnya. Habib tertawa keras. "Gue, ziarah? Jangan ngelawak, bro." Tapi tawa itu hampa. Hatinya justru bergetar mendengar nama Gus Dur, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang merespons panggilan tak kasat mata itu. Malam itu, ketika semua tertidur, Habib Novel duduk sendiri di teras rumahnya. Ia memandangi langit, mencari jawaban yang tak ia pahami. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bibirnya bergumam pelan, seperti lirih doa yang malu-malu, "Kalau memang kau masih mau terima gue, tunjukkan jalannya." Ia tak tahu, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak malam itu, mimpi demi mimpi datang silih berganti, bukan lagi sekadar bunga tidur, tapi terasa seperti wahyu yang mengguncang jiwa. Habib Novel melihat dirinya berada di tanah tandus, sendirian, dikelilingi kabut tebal. Di tengah sunyi itu, suara merdunan berat menggema, "Kau anak dari garis suci, tapi kau buang kehormatanmu demi kekuasaan semu." Tubuhnya gemetar, ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Sosok berjubah putih yang sebelumnya muncul kini makin jelas, berdiri di puncak bukit kecil dengan wajah yang bersinar terang, memanggil dengan suara kasih, "Pulanglah, nak." Pagi harinya, wajah Habib pucat. Ia termenung di pojok kamar, mencoba memahami apa yang terjadi. Ini bukan mimpi biasa. Ia pernah mengalami banyak hal, perkelahian berdarah, penangkapan polisi, bahkan dibacok musuh, tapi tak satu pun yang membuatnya merasa selemah ini. Ia merasakan ketakutan yang tidak berasal dari dunia ini,
seperti sedang diadili oleh langit. Namun, ia masih berusaha menolak. Gue ini preman, bukan santri, ucapnya pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi mimpi itu tidak berhenti. Setiap malam, sosok itu datang dengan pesan yang semakin menohok. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat seekor ular besar melilit tubuhnya, dan dari kejauhan, sang berjubah putih menunjuk makam bertuliskan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Seketika ular itu hancur menjadi abu, dan tubuhnya terbebas. Ia terbangun dengan napas terengah, jantung berdebar seperti baru lepas dari maut. Kini, nama Gus Dur terpatri dalam pikirannya. Siapa beliau? Mengapa muncul dalam mimpinya? Hari demi hari, Habib seperti orang linglung. Ia mulai menghindari kerumunan, menghabiskan waktu duduk di masjid meskipun hanya termenung. Anak buahnya kebingungan melihat pemimpinnya yang biasanya garang kini menjadi sosok yang pendiam dan dalam. Gue gak tahu kenapa, bro, tapi hati gue kayak dipanggil ke suatu tempat. Kayak ada utang yang harus gue bayar, ucapnya kepada salah satu sahabat lamanya yang dulu sama-sama hidup di dunia hitam. Di tengah kegelisahan itu, datanglah seorang pria tua, berpeci dan bersarung, mampir ke warung tempat Habib nongkrong. Tanpa ditanya, orang tua itu berkata, kalau engkau rindu pulang, datanglah ke makam Gus Dur. Di sana, banyak jiwa tersesat menemukan cahaya. Habib menoleh, terkejut. Ia belum pernah cerita apa-apa pada siapapun tentang mimpinya. Tapi sebelum sempat bertanya, orang tua itu sudah pergi, menghilang di tengah keramaian pasar. Habib hanya terdiam, hatinya berguncang hebat. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, Habib melihat dirinya berdiri di depan gerbang Pondok Tebu Ireng. Di dalamnya, terdengar lantunan salawat yang menyejukkan. Sosok berjubah putih berdiri di samping pusara, lalu menoleh ke arah Habib dan berkata, ini waktunya. Habib terbangun sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, air matanya jatuh bukan karena kemarahan, tapi karena kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Kerinduan untuk pulang, meski belum tahu kemana arah sebenarnya. Di fajar yang dingin itu, Habib mengambil air wudhu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia salat dengan gerakan gemetar, tak tahu bacaan apa yang diucapkan, tapi hatinya penuh harap. Setelah sujud terakhir, ia duduk diam. Tak ada suara gaduh dari luar. Hanya detak jantung dan bisikan lembut di dalam hati yang berkata, berangkatlah. Perjalananmu telah ditunggu. Pagi itu, selepas salat subuh yang masih terbata, Habib Novel duduk termenung di serambi rumah. Angin sejuk menerpa wajahnya, namun dadanya tetap terasa sesak. Tak ada lagi semangat untuk memegang kekuasaan atau menebar ancaman. Hatinya seperti terbuka lebar, rentan, lelah, dan haus arah. Ia merasa sedang berada di persimpangan besar, tetap menjadi raja jalanan atau menyerahkan diri kepada panggilan misterius yang tak pernah berhenti menggema dari alam mimpinya. Seorang teman lama datang berkunjung, wajahnya bersih dan tenang, jauh berbeda dari penampilannya dulu ketika sama-sama menguasai kawasan pelabuhan. Ia memperhatikan perubahan Habib, lalu berkata perlahan, Bang, kalau abang mau tenang, ikut saya ke Jombang. Kita ziarah ke makam Gus Dur. Habib tak langsung menjawab. Nama itu kini sering hadir dalam tidurnya, dalam bisikan batin, dan bahkan dari orang asing. Rasanya tak mungkin semuanya kebetulan. Malam harinya, Habib tak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba melawan gelisah yang mendera. Namun, tak lama kemudian, ia terlelap dan mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berada di pelataran Pondok Tebu Ireng. Cahaya lembut menyinari pusara, dan sosok Gus Dur berdiri di sampingnya, tersenyum hangat sambil membuka kedua tangan. Tak ada kata, hanya tatapan yang membuat lututnya lemas dan air matanya mengalir deras. Pagi berikutnya, tanpa banyak bicara, Habib mengemas beberapa pakaian. Ia menyuruh anak buahnya menjaga rumah, lalu menyalami mereka satu persatu dengan wajah yang berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi. Mereka hanya bisa terdiam, belum paham apa yang sedang terjadi, tapi merasakan bahwa pemimpin mereka bukan lagi sosok yang dulu. Di dalam mobil, Habib duduk di kursi penumpang, mengenakan peci hitam untuk pertama kalinya sejak dewasa. Perjalanan menuju Jombang terasa sunyi. Tak ada suara musik, tak ada obrolan kosong. Hanya gemuruh hati yang tak henti berdetak keras. Sesekali ia menatap keluar jendela, menyaksikan sawah,
langit, dan desa-desa kecil yang terasa asing namun menenangkan. Di dalam batinnya, pergolakan terjadi antara takut akan masa lalu dan harapan akan lembaran baru. Tapi ada dorongan kuat yang membuatnya terus melaju, panggilan gaib yang selama ini ia abaikan. Setibanya di Tebu Ireng, Habib turun perlahan. Kaki-kakinya terasa berat seolah setiap langkah membawa beban dosa bertahun-tahun. Di depan gerbang pondok, ia menunduk lama. Ia merasa kecil, tak berharga, dan tak layak berdiri di tanah para wali. Tapi sebuah kekuatan lembut mendorongnya masuk. Dalam diam, ia berjalan menuju makam. Setiap langkah adalah penyesalan, setiap detak adalah permohonan ampun, dan setiap napas adalah harapan akan ampunan ilahi. Di depan pusara Gus Dur, Habib berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Tanpa aba-aba, ia bersimpuh. Tangisnya pecah. Bukan tangisan kesakitan, tapi tangis seseorang yang selama ini tersesat dan akhirnya menemukan rumah. Ia tak tahu doa apa yang harus dibaca, tapi kalimat istighfar mengalir dari bibirnya berulang-ulang, seolah jiwanya sendiri memohonkan maaf atas segala luka yang ia torehkan di bumi ini. Langit Jombang siang itu mendung, namun tak menurunkan hujan. Awan menggantung seperti menyimpan isak yang belum tumpah. Di pelataran pondok pesantren Tebu Ireng, Habib Novel berdiri mematung. Pusara Gus Dur di hadapannya dikelilingi peziarah yang membaca doa dengan khusyuk. Tapi bagi Habib, dunia seolah berhenti berputar. Detik itu, waktu membeku. Ia menatap nisan sederhana bertuliskan nama besar, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hatinya seketika luruh. Dengan langkah pelan dan gemetar, Habib mendekat. Ia duduk di samping makam, tubuhnya seperti kehilangan daya. Ia menutup mata, menghela napas panjang, lalu mengangkat kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, terbata-bata, tapi tulus. Di tengah bacaan, dadanya bergetar hebat. Aroma wangi yang tak berasal dari bunga tiba-tiba menyergap. Udara di sekelilingnya berubah hangat dan tenang. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat selesai berdoa, Habib menunduk dalam, lalu meletakkan dahinya di atas pusara. Tangisnya meledak, bukan isakan biasa, tapi jeritan jiwa yang menanggung beban bertahun-tahun. Ia merasa seakan berada di pelukan seorang ayah yang telah lama ia rindukan. Sosok yang tak ia kenal secara pribadi, tapi entah mengapa, mampu menghangatkan hatinya hanya melalui sepetak tanah dan doa. Air matanya jatuh deras, membasahi tanah, seolah menebus seluruh luka masa lalu. Dalam diam, ia merasa seperti ada yang menyentuh punggungnya, lembut, tapi jelas. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi hatinya terasa ringan, seperti diberi pelukan oleh seseorang yang telah memaafkan semua kesalahannya. Habib berbisik lirih, "Gus, saya salah. Ampuni saya ingin pulang." Hatinya remuk, tapi justru dari reruntuhan itu muncul benih harapan. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan di dunia premanisme, harta, atau kekuasaan. Seorang santri muda yang melihat Habib dari jauh menghampiri. Ia tak berkata apa-apa, hanya duduk di sampingnya dan mengulurkan sebotol air mineral. Habib menerima dengan mata sembab dan tangan gemetar. "Terima kasih, Dek," ucapnya pelan. Sang santri hanya tersenyum dan membalas, "Gus Dur sayang sama semua orang yang mau pulang." Kalimat itu menghantam Habib lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Ia menunduk lagi, menahan tangis yang kembali mengalir. Sebelum meninggalkan area makam, Habib berdiri dan menatap nisan itu lama sekali. "Kalau engkau bisa melihatku, Gus, saksikan. Aku ingin berubah." Kalimat itu ia ucapkan dengan lirih namun penuh tekad. Ia berjalan keluar pelan, melewati gerbang pondok, namun langkahnya kini lebih tegap. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi satu hal pasti, ia tak akan kembali ke jalan gelap. Ia sudah menemukan cahaya, dan ia siap mengikutinya, meski perlahan. Hari itu, bukan langit yang menangis, tapi hati seorang pendosa yang akhirnya menemukan cahaya di balik batu nisan. Bukan tempat yang asing, tapi pusara seorang wali yang mampu menggetarkan jiwa. Bukan sekadar ziarah, tapi titik balik seorang manusia yang selama ini tersesat dalam egonya sendiri. Seusai meninggalkan pusara, Habib Novel memilih duduk di bawah pohon besar di halaman pondok. Angin sore menyapu pelan wajahnya, membawa bau tanah dan kenangan masa lalu. Dadanya masih sesak oleh tangis yang belum sepenuhnya reda. Ia menatap langit yang kini cerah, seolah Tuhan sedang mengizinkan hatinya menganga seluas langit itu.
Di dalam kesunyian itu, suara hati mulai berbicara. Bukan lagi bisikan samar, tapi kalimat yang tegas dan menyentuh, kau telah diampuni. Sekarang, kau harus mengampuni dirimu sendiri. Kalimat itu menghujam. Selama ini, ia selalu merasa dirinya tak layak dimaafkan. Luka yang ia torehkan pada orang lain terlalu dalam. Ia merasa kotor, penuh noda. Tapi siang itu, di tanah suci para alim, ada sesuatu yang berbeda. Hatinya seperti dicuci oleh air mata sendiri. Rasa bersalah masih ada, tapi kini disertai harapan. Seakan ada tangan tak terlihat yang memeluknya dan berkata, kamu tidak sendiri. Disitulah ia sadar, bahwa perjalanan pulang bukan tentang lari dari masa lalu, tapi menatap masa depan dengan keberanian. Malam harinya, ia kembali bermalam di penginapan dekat pondok. Dalam kesendirian, ia menyalakan lampu kecil dan mengambil buku catatan yang dulu hanya ia gunakan untuk mencatat utang dan hasil setoran anak buah. Kini, ia menulis sesuatu yang berbeda. Ia tulis nama-nama orang yang pernah ia sakiti, yang pernah ia aniaya, yang pernah ia tipu. Setiap nama ia tulis sambil menangis. Lalu di sampingnya, ia tulis satu kalimat, maafkan aku. Aku sedang belajar menjadi manusia. Tidur malam itu datang perlahan. Tapi di tengah lelapnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah pasar tempat dulu ia biasa memalak. Orang-orang melihatnya dengan tatapan ngeri, tapi tiba-tiba satu persatu mereka tersenyum. Di tengah kerumunan itu, Gus Dur muncul. Tak berkata-kata, hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi, senyum itu menenangkan, menyembuhkan, dan memberi keyakinan. Ketika ia terbangun, matahari pagi menyambutnya hangat. Hatinya tahu, mimpi itu bukan ilusi, tapi petunjuk. Keesokan harinya, ia kembali ke makam, kali ini dengan langkah yang lebih tenang. Ia tak menangis lagi, tapi berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya. Di hadapan pusara, ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan memperbaiki hidupnya. Ia akan membuang masa lalunya, memulai dari nol, dan berjalan di jalur yang penuh keberkahan. Tak ada niat untuk menjadi ustaz besar, hanya keinginan tulus untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Cukuplah aku menjadi orang biasa yang tak menyakiti siapapun, katanya pelan. Sebelum pulang ke Pantura, ia meminta izin menginap beberapa hari lagi di sekitar Tebu Ireng. Ia mengikuti pengajian malam di langgar kecil, duduk paling belakang dengan sarung pinjaman dan kepala tertunduk. Para santri muda tak mengenalnya. Mereka hanya mengira ia seorang tamu dari jauh. Tapi di balik wajah kerasnya, ada jiwa yang kini mulai luluh. Setiap ayat yang dibaca, setiap nasihat yang disampaikan, seakan menjadi air bagi tanah kering di dalam dadanya. Habib Novel tahu, perjalanan ini belum selesai. Ia sadar, pertobatan bukan perkara sehari atau seminggu. Ini perjuangan seumur hidup. Tapi hari itu, di tengah udara Jombang yang lembut, suara dari dalam dirinya berkata dengan yakin, kau sudah memulai langkah pertamamu. Jangan berhenti, karena di ujung jalan ini, ada cahaya yang tak pernah padam. Sepulang dari Jombang, Habib Novel bukan lagi sosok yang sama. Wajahnya yang dulu garang kini memancarkan ketenangan, meskipun guratan masa lalu masih jelas membekas. Setibanya di rumah, anak-anak buahnya menyambut seperti biasa, tapi kali ini ia tak menyuruh mereka duduk merapat atau memberikan perintah. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara berat, gue pamit dari dunia kita. Tak ada yang berani bertanya. Semuanya tahu, Habib sedang menempuh jalan yang tak biasa. Hari-hari berikutnya, Habib memutuskan meninggalkan rumah besar yang dulu jadi markas. Ia menumpang di sebuah musala kecil, tak jauh dari pasar yang dulu sering ia kuasai. Dengan membawa sajadah dan sebuah Al-Quran lusuh, ia menghabiskan waktu dengan belajar huruf demi huruf. Ia meminta seorang ustadz kampung untuk mengajarinya membaca, meski harus memulai dari nol. Saya bodoh dalam agama, tapi saya mau belajar, katanya jujur. Dan dari kejujuran itu, hidayah terus mengalir. Kabar tentang perubahan Habib menyebar cepat. Orang-orang yang dulu trauma melihatnya kini mulai mendekat dengan ragu. Beberapa masih menuduhnya hanya berpura-pura, tapi waktu perlahan membuktikan. Ia tak lagi menagih, tak lagi menyakiti, dan tak pernah kembali ke tempat-tempat gelap. Malam-malamnya kini diisi dengan sujud panjang, bukan di meja judi. Setiap azan berkumandang, ia duduk di saf pertama dengan wajah menunduk dan mata basah. Ia bukan lagi raja jalanan, tapi seorang hamba yang merindukan ampunan. Anak-anak muda mulai tertarik mendengarkan kisahnya.
Bukan karena kisah kelamnya, tapi karena kejujurannya dalam bertobat. Ia tidak menutupi masa lalunya, tapi juga tidak membanggakannya. Saya bukan orang suci, saya bekas pendosa. Tapi kalau Allah kasih kesempatan untuk berubah, siapa kita yang menolak? Ucapnya dalam satu pengajian kecil. Dari situ, tumbuhlah sebuah majelis sederhana, tempat para mantan napi, pecandu, dan anak jalanan berkumpul mencari jalan pulang, seperti dirinya dulu. Majelis itu diberi nama, Langkah Baru. Tak ada panggung megah, tak ada pengeras suara. Hanya tikar, air putih, dan semangat untuk berubah. Di sana, Habib tak pernah duduk sebagai guru. Ia duduk bersama yang lain, saling bercerita, saling menguatkan. Ia menjadi kakak, teman, dan penuntun bagi mereka yang ingin lepas dari gelap. Ia tak pernah menghakimi siapapun, karena ia tahu betapa sakitnya dihina saat sedang berjuang keluar dari lumpur dosa. Suatu malam, saat sendirian di musala, ia menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau tak pernah bosan memberi kesempatan, jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan." Ia menangis dalam sujud panjang, merasakan betapa jauh perjalanannya dari titik awal. Tapi kini, ia tak lagi merasa sendirian. Ia ditemani keyakinan bahwa Gus Dur bukan hanya menunjukkan jalan, tapi juga mendoakan dari alam sana, agar dirinya tak kembali tersesat. Habib Novel kini dikenal bukan karena kekerasannya, melainkan karena keteguhan hatinya meninggalkan dunia kelam. Ia bukan ustadz besar, bukan kiai ternama, tapi sosoknya menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Ia tidak meminta dihormati, cukup dihargai sebagai seseorang yang pernah jatuh, dan berjuang keras untuk bangkit. Malam itu, hujan turun lembut, membasahi genting musala tempat Habib Novel biasa berdiam. Suasana sunyi, hanya terdengar suara gemericik air dan desir angin yang menari di sela-sela daun. Di dalam ruang kecil itu, Habib duduk bersila, memandangi mushaf tua yang telah menemaninya berbulan-bulan. Lampu temaram menyinari wajahnya yang kini tampak bersih dari amarah dan dendam. Ia merasa damai, namun di sudut hatinya, ada rindu yang perlahan tumbuh, rindu kepada sosok yang telah menjadi pintu hidayahnya, Gus Dur. Dalam tidurnya malam itu, Habib bermimpi kembali berada di pelataran makam Tebu Ireng. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada peziarah, tidak ada suara, hanya keheningan dan cahaya remang. Di antara kabut tipis, Gus Dur muncul dari balik pusara, mengenakan pakaian putih bersih, senyumnya seperti biasa, damai, tak menghakimi. Habib terdiam, menahan napas. Sosok itu menghampiri, lalu menepuk bahunya perlahan. "Kamu sudah memilih jalan yang benar," ucapnya, pelan tapi menusuk hati. Habib tersungkur dalam mimpi itu. Air matanya jatuh, tangannya memeluk kaki sang guru spiritual yang selama ini ia kenal hanya dari cerita dan ziarah. "Gus, saya ini siapa? Saya cuma sampah jalanan yang dulu hidup dari menyakiti orang." Tapi Gus Dur hanya tersenyum, menatapnya dengan mata yang seolah tahu segalanya. Tak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Tapi Allah mencintai mereka yang pulang. Jangan lelah menjadi cahaya bagi yang masih gelap. Ketika terbangun, fajar hampir menyingsing. Udara terasa berbeda. Dada Habib begitu ringan, seolah ada beban besar yang akhirnya diangkat dari bahunya. Ia sujud lama, menangis dalam diam. Mimpi itu lebih nyata dari kenyataan. Kalimat-kalimat Gus Dur terpatri dalam hatinya, menjadi wasiat cinta yang tak akan pernah ia lupakan. Sejak hari itu, langkah-langkahnya semakin mantap. Ia tahu, hidupnya kini bukan miliknya semata, tapi milik mereka yang ingin berubah, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Habib kemudian menulis kisah hidupnya dalam sebuah buku sederhana. Bukan untuk mencari nama, tapi sebagai pesan bagi mereka yang merasa telah terlambat. Di halaman awal, ia menulis satu kalimat yang selalu diingatnya dari mimpinya itu, "Tak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan, selama ia mau kembali." Buku itu menyebar diam-diam, dibaca di balik jeruji, di emperan terminal, hingga di pojok-pojok pesantren kecil. Dan di setiap tempat itu, kisah Habib menjadi pemantik harapan. Pada Gus Dur tahun berikutnya, Habib kembali ke Tebu Ireng. Ia berdiri di antara ribuan orang, tapi hatinya seolah sedang berbicara langsung dengan sosok yang telah membuka matanya. Ia membawa bunga melati dan surat kecil, yang ia selipkan di dekat pusara. Di surat itu, hanya tertulis, "Terima kasih, Gus. Karena engkau, aku mengenal Allah kembali." Tak ada kata lain yang mampu mewakili rasa syukurnya. Sejak itu,
Habib Novel dikenal sebagai pendakwah jalanan. Ia tidak ceramah di atas mimbar, tapi di bawah kolong jembatan, di gang-gang sempit, di antara mereka yang selama ini dianggap sampah. Ia tak membawa kitab tebal, hanya pengalaman dan ketulusan. Dan setiap kali ia bercerita, ia selalu mengawali dengan satu kalimat, "Saya diselamatkan oleh doa seorang wali," sebuah pengakuan bahwa cinta dan karomah bisa menembus dosa, sejauh apapun langkah kaki pernah melenceng.